Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kalajengking Menyelamatkan Seorang Pemabuk dari Gigitan Ular. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Alkisah, pada suatu hari Yusuf bin Husain bersama Zunnun al-Misri sedang berada di tepi anak sungai yang berada di wilayah Mesir. Tiba-tiba terlihat seekor kalajengking besar sedang berada di seberang anak sungai tersebut. Lalu nampak pula seekor katak keluar dari seberang anak sungai itu. Si kalajengking kemudian naik ke atas tubuh katak, dan katak itu pun kemudian berenang menyeberangi anak sungai tersebut. Melihat hal tersebut, Zunnun pun berkata, kalajengking ini pasti memiliki suatu misi, mari kita mengikutinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawwabin, mereka berdua kemudian mengikuti kemana katak dan kalajengking tersebut pergi. Di tengah perjalanan saat menyusuri sungai untuk mengikuti dua hewan tersebut, langkah mereka pun terhenti dengan adanya seorang laki-laki mabuk yang tergeletak tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Di sisi laki-laki yang mabuk tersebut muncul seekor ular yang merayap naik ke tubuhnya dari arah pusarnya menuju ke dadanya. Nampaknya ular tersebut mencari lubang telinganya. Saat ular tersebut berusaha mencari lubang telinga, tiba-tiba kalajengking dan katak yang sebelumnya mereka lihat datang mendekat. Si kalajengking pun langsung loncat menghadap dan menyengat ular tersebut, hingga akhirnya ular itu pun jatuh terbalik dan mati. Setelah itu kalajengking kembali turun ke anak sungai dan si katak kembali menghampirinya. Si kalajengking itu pun kembali menaiki punggung si katak dan si katak kemudian berenang hingga sampai ke seberang anak sungai. Melihat kejadian tersebut, Zunnun pun membangunkan pemuda mabuk tersebut. Saat pemuda tersebut membuka kedua matanya, Zunnun pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, lihatlah bagaimana Allah menyelamatkanmu. Kalajengking ini datang membunuh ular yang ingin menggigitmu." Setelah berkata kepada si pemuda, Zunnun pun bersyair, "Wahai orang yang lalai, padahal Allah menjaganya dari semua bahaya yang merayap di kegelapan. Bagaimana mata tertidur dari seorang raja, padahal banyak kenikmatan datang darinya." Mendengar perkataan Zunnun, si pemuda itu pun terkejut dan bangkit. Dia kemudian berkata, "Tuhanku, inilah yang engkau lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu. Lantas, bagaimana kasih sayangmu kepada orang yang taat kepadamu?" Pemuda yang habis mabuk itu kemudian pergi. Yusuf bin Husain yang melihat hal tersebut kemudian bertanya kepada si pemuda, "Mau kemana kau pemuda?" Lalu ia menjawab, "Mau pergi ke pendesaan untuk bertobat. Demi Allah, aku tidak akan kembali ke kota selama-lamanya." Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Mereka yang bersyukur dengan rahmat dan kasih sayangnya tentu akan sadar jika banyak kenikmatan, kenyamanan, kesehatan, dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada para hambanya. Sebagaimana kisah di atas seorang pemabuk yang akhirnya bertobat karena diselamatkan dari malapetaka, kisah di atas juga menunjukkan bahwa semua orang di dunia ini pasti mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itulah, jangan mudah menghakimi kehidupan orang lain yang sedang dijalaninya, walaupun kehidupannya berbeda dengan kebanyakan umat manusia lainnya, karena orang yang sedang tersesat dan suka berbuat maksiat suatu saat akan bertobat. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.